Halo Cok, para penikmat spoiler, video ini akan membahas alur cerita Chainsaw Man dari chapter yang udah saya next, dan sudah saya next. Mohon maaf untuk bahasa yang saya pakai mungkin sedikit berbeda dengan bahasa kalian. Semoga kalian bisa menikmatinya dan kita lanjut. Baiwan antara Denji dan Rize pun tak bisa dihindari. Ketika Rize melemparkan bom yang memutuskan tangan kanan Denji, dan cekcok pun mereka. Denji berkata, "Kau tak pernah mengajariku cara untuk berenang." Dan sekali lagi Rize mengarahkan sentilan mautnya hingga meledakkan tangan kiri Denji yang seketika Rize kaget. Ternyata tangan Denji berubah menjadi rantai hingga Denji mengikatkan rantai-rantai tersebut di badan Rize. Dan Denji langsung menjatuhkan diri ke laut sampai ke dasarnya. Terlihat pemandangan malam di pinggir pantai di mana Denji dan Rize sudah sadar dan membaringkan diri di bibir pantai. Jika Denji menangkap Rize sekarang, mungkin Biro Pemburu Iblis akan langsung membunuh Rize. Tapi ternyata Denji melepaskan Rize, dan sekali lagi ketika Rize ingin mencium Denji, Denji langsung menjatuhkan diri ke pasir dan berkata, "Aku akan menunggumu di warteg itu entar siang." Berganti scene di mana Denji yang sudah pulang ke apartemennya. Terlihat Kisebe dan Hayakawa yang sedang berbicara di tengah kerumunan polisi. Kisebe berbicara, "Ada sebuah kisah yang selalu diceritakan oleh ibu di Rusia untuk menakuti anaknya tentang ruangan rahasia militer yang dipenuhi oleh anak-anak. Di antara banyaknya orang terlihat perempuan bertopi yang sedang berjalan di stasiun kereta. Ternyata perempuan itu adalah Rize yang ingin menaiki kereta. Ketika turun dari kereta, berjalanlah Rize hingga sampai di satu gang yang banyak sekali tikusnya. Dan ternyata itu adalah jebakan dari Makima. Adu bacutlah mereka. Hingga pada saat dimana Rize ingin menarik tali yang ada di lehernya, seketika tangan Rize pun putus. Dan ketika Rize ingin menyerang balik ke Makima, Rize pun melompat langsung ke arah belakang Makima. Dan tiba-tiba, anjing lah cuk, sumpah nih anjing. Rize pun seketika terjatuh. Yang ternyata si Devil Angel melemparkan tombak sucinya ke bagian punggung belakang Rize. Dan untuk terakhir kalinya, ketika Rize ingin menarik tali yang ada di lehernya, Makima pun menahan Rize yang perlahan mulai melemah dan meninggal. Di sisi lain, Denji yang sedang menunggu Rize sampai bela-belain bawa bunga dong. Wow, keren. Power pun sampai di warteg itu dan menghampiri Denji yang langsung meminta bunga itu untuk dimakan oleh Power. Pagi di mana Denji bangun, Denji sudah disamperin sama kucingnya Power. Denji, Hayakawa, dan Power yang sedang sarapan. Tapi terlihat wajah Denji yang murung, yang ternyata Denji mengingat wajah Rize dan berkata dalam hatinya, "Hatiku sudah dicuri oleh Rize. Kurasa aku tak akan pernah bisa merasa senang, sedih, atau apapun lagi. Aku sudah terlalu lama bekerja dan aku dapat mengambil cuti.
aku akan pergi ke Enoshima. Apa kalian mau ikut? Kata Makima berbicara kepada Denji, Hayakawa, dan Power. Seketika pintu dibuka dan banyak para pemburu iblis yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata ini semua adalah rencana Makima untuk melindungi Denji dari semua pemburu iblis yang ada di dunia ini. Karena ternyata devil non-agresif seperti Denji itu sangat-sangat dicari, berkata ke Hayakawa. Mulailah rencana liburan samaran untuk Denji. Berganti scene di mana Hayakawa dan Angel yang sedang makan dan mengobrol masalah iblis yang sebenarnya tidak bisa mati, tapi mereka akan kembali bangkit di alam neraka. Terlihat di scene yang baru ini ada 3 laki-laki pemburu devil yang ingin membunuh Denji karena bayarannya sangat besar, yaitu $2 juta. Dan mereka bertiga itu sangat abadi. Perburuan Denji pun sudah menyebar sampai ke seluruh dunia. Mulai dari manusia sampai para devil pun ingin membunuh Denji. Sampai-sampai Makima mengkhawatirkan 2 nama besar, yaitu Quanzi dan Santa Claus dari Jerman. Kenapa ya? Semua orang menginginkan jantungku, kata Denji yang sedang rebahan. Kenapa aku tidak jadi jalan-jalan bareng Makima? Tiba-tiba Hayakawa datang dan menduduki Denji dan berkata, "Kau sekarang sedang diincar oleh para pembunuh dan semua pemburu iblis seumur hidupmu." Dan Denji menjawab, "Jadi kalau kita membunuh semua pemburu itu, apakah kita bisa liburan ke Enoshima?" Berganti scene di mana Denji, Power, dan para pemburu lain yang sedang berada di suatu taman. Ketika Denji yang sedang asik mengobrol dengan Power, Denji dan Power dikejutkan oleh para penjaga yang memarahi Denji karena makanan yang sudah jatuh ke tanah itu banyak mengandung jutaan bakteri, kata penjaga yang memakai kacamata. Tetapi dengan selengeannya, Denji pun memakan makanan itu. Atur dah, Jinji, atur dah. Lalu terlihat Makima yang mengenalkan mereka bertiga. Ternyata nama-nama dari mereka bertiga itu adalah Kusabe, Tamauki, dan Yoshida. Mereka bertiga, Hayakawa dan juga Angel, akan menjagamu untuk sementara ini, kata Makima. Berganti scene lagi di mana Subaru dan kawan-kawan hendak menyusul Denji untuk membantu menjaga Denji dari kejaran para pemburu iblis dan devil. Ketika sedang asik mengobrol di dalam mobil, tiba-tiba mereka menginjak ranjau yang ada di jalan raya itu. Mereka pun tidak bisa mengendalikan mobil itu sehingga mobil menabrak pohon. Mereka bisa selamat dari kecelakaan itu, tetapi tiba-tiba 3 orang yang abadi itu menembaki Subaru dan kawan-kawan. Lalu 3 orang abadi ini segera mengantungi 3 mayat ini, dan salah satu di antara orang ini merubah wajahnya menjadi temannya Subaru dan langsung pergi mengejar Denji.